Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Om. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada pertemuan kali ini, itu mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu hamil atau ANC, dan yang akan Ibu bahas kali ini yaitu hipertensi pada kehamilan. Jadi dimohon adik-adik untuk memperhatikan penjelasan yang akan Ibu berikan. Kita datang pada yang pertama dulu, pengertian ya. Pengertian dari hipertensi pada kehamilan, di mana hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mmHg, dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Kemudian hipertensi ini dibagi menjadi dua, ringan ke sedang dan yang berat. Kalau ringan yang ke sedang itu sistolnya 140 sampai 159, sedangkan diastoliknya 90 sampai 109 mmHg. Sedangkan hipertensi berat, tekanan darahnya itu lebih atau sama dengan 160 per 110 mmHg. Jadi di sini Ibu mau jelaskan dulu tentang kenapa kita harus belajar tentang hipertensi pada pada kehamilan. Karena penyakit ini merupakan komplikasi obstetrik yang terjadi, sehingga menyebabkan efek yang sangat tidak baik untuk ibu hamil, bahkan bisa menyebabkan morbiditas atau kematian maternal pada ibu secara serius. Jadi itu intinya kenapa kita belajar kita belajar tentang hipertensi pada kehamilan. Kemudian kita lanjut. Di sini ada jenis hipertensi pada kehamilan. Adik-adik harus tahu bahwa jenis hipertensi pada kehamilan itu ada 4. Yang pertama hipertensi kronis, preeklampsia dan eklampsia. Kemudian ketiga preeklampsia superimposif pada hipertensi kronis, dan yang keempat adalah hipertensi gestasional. Kita datang pada bukan membahas tentang satu persatu apa itu jenis hipertensi itu, yang ada 4. Yang pertama yaitu hipertensi kronis. Hipertensi kronis ini adalah hipertensi yang terjadi pada ibu hamil sebelum 20 minggu. Dan juga bisa jadi hipertensi kronis ini karena sebelum ibu hamil dia sudah mengalami hipertensi. Jadi ada dua kemungkinan, ada yang ibu yang mengalami hipertensi sebelum 20 minggu, dan ada yang ibu yang memang sudah dari riwayat hipertensi kemudian dia hamil. Itu yang disebut hipertensi kronis ya. Yang kedua preeklampsia. Preeklampsia di sini adalah peningkatan tekanan darah dan juga mengalami kelebihan protein urin. Jadi mengalami protein urin. Sedangkan eklampsia gejalanya hampir sama dengan preeklampsia, tetapi dia ditambah dengan sudah ada kejang. Jadi ibunya karena sudah eklamsi menyerang semua organ tubuh sehingga dia kejang. Yang ketiga itu superimposif preeklampsia, hipertensi kronis dengan nyeri kepala. Seperti kita tahu tadi yang pertama Ibu jelaskan kan hipertensi kronis. Jadi di sini superimposif preeklampsia di mana ibu ini saat hamil, sebelum hamil dia sudah mengalami hipertensi, kemudian disertai juga dengan preeklampsia, bahkan sampai dengan nyeri kepala hebat. Kemudian yang keempat yaitu hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan. Perhatikan ya, ini setelah 20 minggu kehamilan, berarti ibu tersebut sebelum hamil dia tidak mengalami hipertensi. Dia terjadi setelah 20 minggu kehamilan, dan perhatikan tanpa proteinuria. Jadi tanpa proteinuria itu disebut dengan hipertensi gestasional. Kalau sudah ada hiperproteinuri itu adalah preeklampsi dan eklampsi. Kita pada
tanda dan gejala dari hipertensi. Tadi kan penjelasan mengenai jenis-jenis hipertensi. Sekarang kita lihat pada tanda dan gejala hipertensi, yaitu kelebihan protein urin. Ibu tahu kita semua sudah pernah mempraktekkan ya bagaimana cara kita memeriksa protein urin pada ibu, di mana praktikum kita lakukan, kalau ibu tidak salah dia di tingkat 1 semester 2 ya. Bagaimana cara kita memeriksa protein urin dalam urin ibu, di mana kita membakar urin ibu dan melihat tingkat kekeruhan dari protein dari urin ibu. Tetapi zaman sekarang ibu tahu sudah lebih canggih, sudah ada strip testnya untuk kita boleh memeriksakan protein urin ibu normal atau tidak. Kemudian sakit kepala, nyeri perut bagian atas, di mana nyeri perut bagian atas ini lebih sering terjadi di bawah di bagian atas, tapi di bawah tulang rusuk kanan. Jadi sering nyeri di bawah tulang rusuk kanan kalau untuk nyeri perut. Kemudian perubahan penglihatan dalam hal ini juga resistensi terhadap cahaya, mual muntah, urin menurun sehingga menyebabkan ibu hamil tersebut buang air kecilnya menurun karena produksi urinnya menurun. Kemudian trombosit dalam darah menurun sehingga terjadi penggumpalan darah. Kemudian gangguan fungsi hati, sesak nafas karena cairan di paru-paru. Kemudian kenaikan berat badan, di mana ciri khas dari kenaikan berat badan pada ibu hamil harus adik-adik perhatikan, yaitu pembengkakan khusus daerah wajah dan tangan. Jadi kita perhatikan kalau ibu itu berat badannya naik lebih, boleh kita perhatikan pembengkakannya khusus di daerah wajah dan tangan. Itu ciri khasnya ya kalau ibu tersebut mengalami hipertensi pada kehamilan. Kemudian berikut ibu akan jelaskan berbagai bahaya hipertensi juga dalam kehamilan. Jadi hipertensi dalam kehamilan ini bukan hanya membahayakan ibu, tetapi juga membahayakan janin yang ada di dalam kandungan ibu, yaitu misalnya contoh pertumbuhan janin terhambat. Jadi ya karena hipertensi ibu sehingga kurangnya oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin, sehingga pertumbuhan janin terhambat, istilahnya IUGR ya, intrauterine growth retardation atau UGR, sehingga bayinya bahaya kalau dia terhambat IUGR pertumbuhannya. Kemudian kedua, kelahiran prematur. Kelahiran prematur juga berbahaya bagi janin, karena kita tahu bersama kelahiran prematur itu terjadi sebelum waktunya atau sebelum aterum dia sudah lahir. Yang bahaya di sini semua organ tubuh, jantung, paru-paru dan semua organ tubuh dari janin belum sempurna sehingga membahayakan si janin tersebut. Kemudian yang ketiga, solusi plasenta ini bagi ibu ya. Solusi plasenta bagi ibu berbahaya, di mana solusi plasenta ini kita tahu menyebabkan perdarahan dan nyeri pada ibu. Jadi berbahaya bagi ibu kalau dia mendapatkan solusi perdarahan terus tidak ditangani, bisa mengancam jiwa ibu. Begitu juga yang keempat, penyakit kardiovaskuler, yaitu kita tahu bersama penyakit kardiovaskuler itu adalah penyakit contohnya ya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi dia menyerang jantung dan pembuluh darah. Ini adalah komplikasi atau gejala, tanda dan gejala yang timbul pada hipertensi pada kehamilan. Yang pertama, edema itu atau bengkak. Yang tadi dijelaskan tadi ada pembengkakan di wajah dan tangan, edema, perdarahan cerebral syndrome gagal, sehingga dia punya perdarahan yang sering kita dengar dengan perdarahan otak.
gagal nafas, gagal ginjal, perdarahan intraabdominal, perdarahan dalam perut, ketidakseimbangan elektrolit, perdarahan retina. Ini sebentar lagi gangguan penglihatan bahkan sampai kebutaan. Saya menjelaskan ini ada gambar tentang komprehensif hipertensi yang sudah dijelaskan tadi ya. Ini tinggal gambarnya. Karena hipertensi sehingga merusak organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, misalnya tubuh jantung. Kemudian ini stroke karena jantungnya tidak beroperasi atau bekerja dengan baik, menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak berkurang sehingga menyebabkan stroke atau kelebihan memompa jantung sehingga menyebabkan kerusakan pada otak, yaitu perdarahan otak atau stroke. Kemudian gagal ginjal, kemudian pembuluh darah perifer, mempengaruhi pembuluh darah perifer, dan juga bahkan di retinopati atau mata tadi seperti dikatakan tadi ya, penglihatan kabur bahkan sampai kebutaan. Nah, kita datang pada penata laksanaan atau penanganan pada hipertensi kehamilan. Adik-adik harus mengetahui penata laksanaan penanganan pada hipertensi kehamilan karena sangat penting ya. Dibagi menjadi dua, yaitu non farmakologi dan farmakologi. Yang pertama Ibu jelaskan dulu yaitu non farmakologi. Non farmakologi ini berarti tanpa obat-obatan ya, tanpa meminum obat-obat, karena sekarang masyarakat sekarang atau ibu-ibu hamil sekarang lebih ke komplementer ya. Sekarang dikembangkan pengobatan secara komplementer. Jadi yang contohnya itu dietary approaches to stop hypertension DAS. Ini nanti Ibu jelaskan sebentar ya, ada gambarnya. Kemudian melakukan olahraga, kita tambahkan olahraga atau aktivitas fisik. Kita memberikan terapi itu pada ibu hamil, mengurangi asupan natrium, hindari konsumsi alkohol. Ibu hamil yang konsumsi alkohol atau merokok, berhenti merokok. Kemudian faktor psikologis dan stres, dan juga kalsium. Jadi kita harus menjaga kehamilan ibu, melindungi ibu, memberi dukungan kepada ibu. Dukungan baik dari suami dan keluarga, juga kita sebagai bidan sendiri ya. Ini yang Ibu mau jelaskan tadi. Yang pertama tadi yang non-farmakologi, dietary approach to stop hypertension atau DAS. Ini merupakan menurunkan hipertensi ibu dengan mengkonsumsi nutrisi yang seimbang atau sesuai yang bisa menurunkan hipertensi pada ibu, yaitu mengganti makanan yang biasa ibu makan mungkin yang meningkatkan hipertensi. Ini ada seperti contoh bahan makanan, biji-bijian, sayuran, buah dan jus, 7-8 porsinya 7-8, 4-5, atau buah dan jus 4-5, kalau sayuran 4-5. Yang penting yang paling itu biji-bijian sering itu atau grains ya. Dimana contohnya misalnya satu lembar roti, setengah gelas sereal kering, setengah gelas nasi dikurangi ya, pasta atau sereal dan serat. Tetapi dia sampai 8 kali satu hari dia makan, walaupun ukurannya sedang ya, seperti contoh ini. Kemudian kita datang pada penata laksanaan penanganan pada kehamilan secara farmakologi. Ya, kita tahu bersama kalau sudah farmakologi berarti sudah mengandung obat-obatan atau bahan kimia di dalamnya, yaitu pemberian antihipertensi, obat metildopa, clonidin. Kemudian dianjurkan mendapatkan perawatan di rumah sakit jika didapatkan suatu kedaruratan medis karena hipertensi belum turun dan mengalami gejala yang berat. Jadi kita harus merujuk ibu tersebut, membawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik sehingga ibu bisa mendapat penanganan yang lebih tepat lagi untuk penanganan hipertensi pada kehamilan. Demikian dulu pemaparan ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau kurang mengerti,
silakan bertanya, nanti Ibu jawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita pada hari ini di sini, nanti kita lanjut pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.